Cerita berawal dari sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan melakukan liburan. Mereka mempunyai anak bernama Kedi. Dari awal perjalanan, Kedi sangat asik bermain mainan virtualnya hingga tak memperhatikan ibunya berbicara. Saat itu sedang turun salju. Sepanjang jalan pun dipenuhi dengan tumpukan salju hingga mobil yang mereka bawa hampir tergelincir. Akhirnya mereka memutuskan berhenti di tengah jalan karena jalan tertutup salju. Namun tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka. Gemma adalah seorang insinyur robotika di sebuah perusahaan mainan. Ia membuat boneka yang penampilannya seperti gadis kecil dan diprogram agar menjadi teman sekaligus penjaga bagi anak-anak. Gemma mempunyai dua teman sekaligus sebagai asistennya, yaitu Cole dan Tess. Saat mereka sedang memprogram robot, tiba-tiba CEO David datang. David mengkomplain adanya mainan baru yang sama persis seperti produk Gemma dan dijual dengan harga yang lebih murah. David merasa ada saingan, namun Gemma menenangkan David. Gemma menjelaskan dirinya tengah menciptakan robot cerdas yang bernama Megan. Tidak semua orang bisa meniru karyanya, karena robot Megan sulit ditiru dan belum ada di pasaran. Megan adalah robot generasi model 3 Android. Namun salah satu asisten Gemma lupa memasang satu alat hingga akhirnya kepala robot pun meledak. David pun marah. David tak mau tahu, dia hanya ingin terima bersih. Gemma mendapat telepon dari rumah sakit. Kakaknya mengalami kecelakaan dan hanya Kedi yang selamat. Kedi diasuh sementara oleh Gemma. Sesampainya di rumah Gemma, Kedi terkejut oleh tingkah anjing tetangganya. Gemma pun meminta agar tetangganya mengikat hewan peliharaannya karena Gemma merasa terganggu. Gemma merasa kaku karena sebelumnya tak pernah mengasuh anak-anak. Namun ia berusaha membuat Kedi merasa nyaman. Gemma sedih karena kehilangan kakaknya. Ia tak tega melihat Kedi. Sudah beberapa hari Gemma tidak berangkat bekerja. Ia mengkhawatirkan proyeknya. Tiba-tiba seseorang datang. Ia adalah Lydia, ahli terapis Kedi. Ia akan mengamati keseharian Gemma dan Kedi untuk beberapa hari ke depan. Itu adalah protokol untuk mengetahui apakah Gemma pantas memperoleh hak asuh Kedi. Saat sedang sarapan, Gemma memberitahu Kedi untuk beberapa waktu ia akan sibuk melanjutkan proyeknya. Ia akan bekerja di ruang kerjanya. Kedi diperbolehkan bermain iPad miliknya. Saat Gemma sedang sibuk bekerja, Kedi datang menemuinya. Kedi datang menunjukkan hasil lukisannya. Gemma memperkenalkan robot ciptaannya yang bernama Bruce. Gemma memperlihatkan kemampuan Bruce dengan menggunakan hand glove pengendali. Kedi sangat tertarik. Gemma pun semakin semangat memperlihatkan fungsi-fungsi dalam robotika. Melihat ekspresi Kedi tentang robotnya, membuat Gemma terpikirkan sebuah ide. Gemma langsung melanjutkan proyek Megan yang secepatnya akan diluncurkan. Gemma memperkenalkan Kedi dengan Megan di sebuah ruangan. David beserta kru menyaksikannya dari luar. Gemma mengajari Kedi bagaimana menyalakan Megan. Mereka pun berkenalan. Megan mengajak Kedi untuk bermain. Megan adalah robot cerdas. Ia mampu melukis menyerupai Kedi. David pun tak menyangka robot Megan begitu sempurna. Dia sangat antusias. Dia akan meminta para dewan untuk berinvestasi dalam proyek Megan. Megan adalah robot manusia otomatis dengan fitur yang belum pernah ada di pasaran. Mampu bertahan dari apapun yang dapat merusaknya. Mampu menggunakan pendekatan yang unik dan bersahabat. Megan adalah pendengar yang baik. Dia selalu bisa menghibur anak-anak dan dia penyabar. Dia mampu menyelesaikan hal-hal yang kecil, jadi bisa membantu pekerjaan Gemma di rumah. Kecerdasan Megan meningkat begitu cepat. Bahkan ia mampu mendata tentang kematian orang tua Kedi tanpa diminta. Gemma meminta agar berhenti membahas tentang kematian. Tujuan Megan adalah melindungi Kedi dari ancaman. Megan pun menuruti perintah Gemma.
Suatu hari Megan sedang memperhatikan Cady yang sedang bermain. Cady kehilangan mainannya. Saat Megan akan mengambil mainannya, tangan Megan digigit dan diseret oleh anjing tetangga. Cady berusaha untuk menarik Megan dan berteriak, namun Gemma tak mendengar. Anjing itu malah menggigit tangan Cady. Cady berteriak kesakitan dan Gemma pun keluar. Gemma marah karena tetangganya tidak mengikat peliharaannya. Namun bukannya meminta maaf, tetangganya malah menyuruh untuk memperbaiki pagarnya. Dengan serius Megan memperhatikan Celia. Gemma mencoba melaporkan kejadian itu ke polisi, namun polisi tak percaya. Megan memperhatikan Cady yang sedang tertidur dengan tangannya yang terluka. Karena merasa Cady terancam, Megan pun menangkap anjing Celia. Keesokan paginya, Gemma menanyakan keadaan Cady. Robot Megan menyarankan agar Cady beristirahat untuk beberapa hari, agar lekas sembuh. Namun Cady tak keberatan untuk mengikuti presentasi robot Megan di tempat kerja Gemma. Presentasi pun dimulai. Dengan dihadiri oleh beberapa dewan dan investor, mereka akan menyaksikan kemampuan robot Megan. Di dalam ruangan khusus, Megan mengajak Cady bermain. Tapi tiba-tiba Cady menangis. Cady teringat orang tuanya. Cady merindukan ayah dan ibunya. Robot Megan mencoba menghibur Cady. Cady menceritakan kenangan indah bersama ibunya, dan robot Megan merekam dan menyimpan suara Cady. Jika sewaktu-waktu Cady merindukan ibunya, Cady bisa mendengarkan. Megan menghapus air mata Cady dan memeluk Cady. Tanpa sadar, para investor juga ikut terharu. Mereka menyukai robot Megan. Suatu hari, Gemma berbicara dengan Cady untuk bersekolah agar Cady dapat bersosialisasi dengan anak lain. Cady pun setuju, asalkan robot Megan juga dibawa. Keesokan harinya, Cady pun bersekolah, di mana kelasnya berlangsung di luar ruangan alam sekitar. Robot Megan diletakkan di meja bersama dengan mainan yang lain. Cady dipasangkan dengan Brandon dalam penyelesaian tugas sekolahnya. Brandon yang nakal membuat tangan Cady kesakitan. Tanpa disadari, Megan mengikuti mereka dan menyaksikannya. Brandon yang nakal dan penasaran membawa lari robot Megan dan bersembunyi. Cady pun berteriak mencari Megan. Brandon memukul robot Megan karena tak merespon ia berbicara. Ia tak menyangka Megan bisa membalas perlakuannya. Brandon pun terkejut, berteriak dan kesakitan karena telinganya ditarik Megan hingga terlepas. Brandon pun berlari, namun Megan dengan cepat mengejarnya. Brandon tersandung dan jatuh ke bawah tepat di jalanan dan tertabrak mobil. Brandon pun tewas seketika. Gemma yang tidak mengetahui ulah Megan mencoba menenangkan Cady. Beberapa saat kemudian, polisi datang menanyakan keberadaan anjing Celia yang beberapa hari ini hilang. Celia curiga Gemma menangkapnya. Hingga tengah malam, Celia mencari keberadaan anjingnya. Ia mencari ke gudang miliknya, namun yang ia temui adalah robot Megan. Megan menyemprotkan air hingga tubuh Celia terjatuh. Megan menyakiti Celia hingga Celia kehilangan nyawanya. Keesokan paginya, polisi datang dan menginterogasi Gemma tentang kematian tetangganya. Sepertinya Gemma mulai mencurigai robot Megan. Ada kaitannya dengan kejadian-kejadian beberapa hari ini. Gemma mencoba mencari rekaman data Megan di laptopnya, namun beberapa file tidak bisa terbuka. Dan Gemma terkejut, Megan tiba-tiba ada di depannya. Kecurigaan Gemma semakin menguat karena tingkah aneh robot Megan yang tak bisa dikendalikan. Gemma menonaktifkan Megan dan mengikatnya. Gemma berencana menguji kembali robot Megan di tempat kerjanya. Namun Cady menjadi agresif untuk mendapatkan kembali robot Megan. Cady seperti sudah terikat dengan Megan karena setiap hari Megan bersamanya. Gemma menenangkan Cady. Megan akan diperbaiki secepatnya. Gemma pun mengajak Cady untuk pulang. Gemma tak memikirkan lagi tentang peluncuran robot Megan di hari itu. Gemma hanya mengkhawatirkan Cady. Melalui handphone Tess, robot Megan menelpon Gemma dan menanyakan keberadaannya tanpa sepengetahuan Tess. Tess pun sempat bingung sambil melihat komputernya
dan tiba-tiba komputer pun mati. Cole yang mencoba mencabut kabel penghubung di tubuh robot Megan, namun Cole malah disakiti Megan. Cole diseret lehernya dengan tali. Tess pun berusaha menyelamatkan Cole. Megan pun kabur. David yang mencari Gemma bertemu dengan Megan di lorong. Megan mengejar David dengan membawa alat untuk menyakiti David. David pun tewas saat hendak masuk lift bersama dengan Kurt asistennya. Di ruang peluncuran sudah dipadati dengan pengunjung yang antusias ingin melihat robot Megan. Namun tiba-tiba lift terbuka dan pengunjung melihat mayat yang berdarah. Mereka pun histeris. Megan keluar dari gedung menuju ke rumah Gemma. Gemma mengecek ke ruang tamu karena mendengar sesuatu. Betapa terkejutnya Gemma saat melihat Megan sudah di sana. Megan merasa marah karena Gemma telah mengkhianatinya. Megan merasa apa yang dilakukannya sudah benar, yaitu melindungi Cady dari ancaman. Jadi membunuh untuk menyelamatkan Cady itu bukan masalah. Megan ingin selalu menemani Cady. Cady yang mendengar pertengkaran pun terbangun. Namun Gemma menyuruh Cady untuk kembali ke kamarnya demi keselamatan Cady. Gemma mencoba melawan, namun robot Megan semakin menjadi brutal, berusaha menyakiti Gemma yang menciptakannya. Tiba-tiba Cady datang. Gemma yang panik menyuruh Cady untuk lari. Namun Megan menahannya. Megan tak mengetahui Cady memakai hand glove pengendali robot Bruce. Melalui robot Bruce, Cady membanting Megan dan tanpa ampun menghajar Megan sehingga terbelah menjadi dua. Sesaat Gemma dan Cady merasa lega. Namun siapa sangka, dengan badan terbelah dua, robot Megan masih aktif dan berusaha menyakiti Cady dan Gemma. Gemma sudah tak berdaya dicekik oleh Megan. Namun dengan cepat Cady menusuk bagian kepala robot Megan. Robot Megan pun mati seketika. Gemma dan Cady pun selamat. Polisi beserta asisten Gemma datang memberikan pertolongan. Cerita pun berakhir.